Ketemu lagi nih dengan Mimin. Kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita The Penthouse episode 2. Nah, episode ini tuh lebih ditekankan dengan persaingan para anak-anak untuk masuk ke sekolah musik. Penasaran dengan keseruannya? Yuk langsung cus! Awal scene diperlihatkan sedikit cuplikan pada episode 1. Yoonhee memperlihatkan bekas luka yang disebabkan oleh Seojin. Di sini Yoonhee berniat kembali merebut trofi yang harusnya menjadi miliknya. Ketika Seojin mengetahui bahwa Birona akan mendaftar juga di sekolah yang sama dengan Eunbyul, dia terkejut. Dan dia mulai menekan Eunbyul untuk menjadi nomor pertama dalam seleksi penerimaan siswa baru. Dan ketika Yoonhee dan juga Rona meninggalkan Heracles, Yoonhee mengizinkan Rona untuk bernyanyi kembali. Ia akan mendukung penuh impian sang putri. Keesokan harinya, Yoonhee mendatangi kepala sekolah. Ia meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada sidang komite. Yoonhee berharap agar putrinya bisa lulus dari sekolah. Dan ternyata bukan hanya leher yang bermasalah. 2 buah gigi sang kepala sekolah hilang. Jelas-jelas Yoonhee dalam masalah. Yoonhee pun mencari akal agar ia bisa menyelamatkan sang putri. Ketika ia melihat pamflet seorang artis, ia teringat dengan direktur yang berselingkuh dengan artis itu. Lalu ia meletakkan kamera tersembunyi di ruang sang direktur. Benar saja, direktur itu menunggu kehadiran sang pujaan hati. Tak lama setelah itu, sang artis datang. Di sebuah minimarket, Yoonhee sedang berusaha mencarikan guru les vokal untuk Rona. Akan tetapi, semua guru vokal sudah disuap oleh Seojin agar tidak menerima Rona sebagai anaknya. Di minimarket yang sama, terlihat Anali, guru privat anak-anak Hera sedang bekerja part-time. Dia mengambil beberapa makanan kedaluarsa dan makanan lainnya. Dari sini terlihat bahwa Anali benar-benar berjuang untuk hidupnya. Setelah itu, Anali langsung ke rumah Seokhyung untuk mengajari matematika. Tapi Seokhyung malah asik main HP. Dan bahkan dia pergi keluar untuk berteleponan dengan Beol. 잠깐 쉬죠. Kemudian, scene berganti pada Seojin yang sedang berada di gimnasium. Tapi dia terus kepikiran tentang Yoonhee. Di sini Yodante menghampirinya. Dan dia memberikan kunci utama Heracles pada Seojin. Kunci utama itu bisa masuk ke semua ruang di Heracles. Ketika pulang ke rumah, Yodante melihat sepatu lusuh di depan rumahnya. Sontak membuat Yodante marah karena merasa rumahnya yang telah terkontaminasi. Anale langsung pergi dan disusul Sureon. Sureon meminta maaf dan menjelaskan bahwa suaminya menderita OCD. Semacam keadaan yang cemas dan panik. Setelah membersihkan badan, Yodante ditelepon kepala sekolah. Lalu Yodante memanggil si kembar, Seokhyung dan Seokhun. Dia memarahi karena Seokhyung mengumpulkan lembar ujian kosong di sekolahannya. Di sini benar-benar terlihat bahwa mereka saling menyayangi, karena Seokhung dan Seokhun sama-sama saling melindungi. Seokhyung melakukannya karena ia tidak mau bernyanyi. Tapi ayahnya bersikeras agar Seokhyung menjadi penyanyi klasik. Yodante lalu menarik tangan Seokhyung. Ia ingin memberikan sebuah pelajaran. Tapi Seokhun mencegahnya dan membiarkan dirinya yang menerima hukuman dari sang ayah. Kemudian Seokhun dibawa masuk ke ruangan lalu dicambuk. Sureon datang dan dia curiga terjadi apa-apa kepada anak kembarnya. Tapi di sini sang ibu sangat diacuhkan. Mereka berdua benar-benar kecewa karena ibu tidak selalu ada. Sureon menanyakan pada Yodante, namun ia tak mendapatkan jawaban. Sehingga ia masuk ke ruang kerja Yodante dan mendapatkan foto si kembar pecah. Dan di sini Sureon tahu bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan terlihat Seokhyung sedang mengobati luka cambuk Seokhun. Dan dia menyesal tentang apa yang telah ia lakukan. 내가 너 꼭 지켜줄게. Kemudian di tempat dokter hewan, tampak Anali sedang mengobati anjingnya yang terkena tumor.
Di sini dia menghabiskan banyak uang untuk kesembuhan teman satu-satunya. Tiba di rumah, Sugar, anjing Anale, tidak mau makan jika Anale tidak makan juga. Anale mencurahkan segala cerita seharian kepada Sugar. Ia membuat sebuah karya tentang impiannya bertemu sang ibu. Lalu di rumah Seojin, ketika Yunbyul baru saja sampai di rumah pada pukul 11 malam, ia disuruh sang ibu untuk bersiap-siap les bahasa Itali. Sebenarnya Yunbyul terlihat cukup tertekan, tapi ia tak bisa melakukan apapun. Dr. Ha, suami Seojin, merasa agak keberatan dengan perlakuan Seojin yang terus-menerus menekan Yunbyul. Di lain scan, diperlihatkan Yunhee menemui direktur yang berselingkuh dengan artis itu. Dan dia mengancam untuk menyebarkan video perselingkuhan mereka. Ia meminta uang tutup mulut kepada sang direktur. Akhirnya dia mendapat apa yang dia inginkan. Dapat duit segepok nih. Dan ternyata ia memberikan uang itu pada sang kepala sekolah agar Birona bisa sekolah hingga lulus. Selanjutnya diperlihatkan Jodante sedang mengusir pemilik toko agar bisa segera melakukan penggusuran. Dan dia terhubung ke Dr. H untuk melakukan tahap selanjutnya. Dan sekarang Jodante, Dr. H, dan pengacara Lee bertemu untuk berdiskusi tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Dan di sini Jodante memberikan emas 10 kg untuk Dr. H dan juga pengacara Lee karena sudah bekerja sama. Scene berganti ketika Rona sedang latihan. Akhirnya ada seorang yang menawarkan diri untuk mengajari Rona. Tentu sang ibu sangat senang. Singkat cerita, Rona sedang belajar dengan guru barunya. Dan dia belajar bahasa Jerman sesuai anjuran sang guru. Dan di sisi lain, Yunbyul sedang berlatih keras juga. Dan terus-menerus ditekan oleh sang ibu. Senangnya mendapatkan emas, dia melepaskan celananya di depan sang istri. Padahal di rumahnya sedang ada guru les Minyuk. Dan di sini sang istri menyuruh pengacara untuk segera mengambil alih firma hukum ayahnya. Nah, di sini pengacara Lee mulai ngambek nih karena merasa tersinggung dengan ucapan sang istri. Dia lalu rebahan dan menyuruh sang istri untuk menghiburnya. Ketika hendak dicium, Anali, guru les Minyuk, hendak pulang dan melihat mereka. Tapi Anali segera berlalu. Jadwal selanjutnya Ana adalah si kembar. Tapi Sokyung meminta untuk menunda les 30 menit. Dan akhirnya Anali menunggu di sebuah kursi di Istana Hera. Dan dia melihat Seojin sedang ke suatu ruang kaca yang transparan. Dan benar saja, Seojin bertemu dengan Jodante. Anali sangat terkejut karena melihat mereka sedang bercumbu. Akhirnya Anali merekam kejadian itu. Ketika di rumah si kembar, Anali mencicipi cemilan yang dihidangkan. Karena Ana cukup menyukai rasanya, dia membawa beberapa cemilan untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Tapi Sokyung melihatnya dan ketika Anali hendak pulang, Sokyung memasukkan gantungan kunci miliknya ke tas Anali. Ketika di lobi, Anali bertemu dengan Sureon. Sureon ingin memberikan sepatu kepada Anali, tapi Sokyung meneriakinya dan mengatakan bahwa Anali mencuri gantungan kunci miliknya. Sokyung lalu mengeluarkan semua isi tas dan benar saja, ada gantungan kunci dan beberapa cemilan. Dan di sini terlihat Sureon membela Anali. Ketika Anali disuruh minta maaf, dia tidak mau karena dia merasa tidak melakukannya. Dan dia pun diancam untuk dilaporkan ke polisi apabila terus mengelak. Dan Anali pun teringat saat dia di luar negeri, saat ia difitnah mencuri juga. Dan karena hal itu ia dipulangkan ke Korea. Dan akhirnya karena tidak mau terulang kembali, dia melakukan apa yang diinginkan mereka, yaitu meminta maaf. Dan ternyata bukan hanya sekedar minta maaf, Anali dipermalukan di hadapan anak-anak penghuni Heracles. Dia juga diceburkan ke kolam renang dan dibully. Sureon mendatangi Sokyung yang sedang tersenyum bahagia, puas dengan apa yang telah dilakukannya. Sureon memarahi Sokyung dan meminta dia untuk minta maaf pada Anali. Tapi di sini Sokyung tidak mau menuruti perkataan Sureon karena dia merasa bahwa Sureon lebih mementingkan anaknya Hye-in yang sedang sakit di rumah sakit daripada dirinya.
Entah dari mana Seok-hyung mengetahui semua itu. Begitupun Sok-hun. Dia meminta Sureon agar tidak mencampuri urusan mereka lagi. Dan ternyata mereka tahu dari Nona Yang, asisten rumah tangga mereka. Dan di rumah sakit, Jodante bersama asisten pribadinya sedang menghampiri Yein. Dan ternyata Yein selama ini sengaja dibuat sakit. Dan kali ini Jodante ingin mengakhiri hidup Yein. Di lain scene, Yunbyul sedang berlatih keras untuk audisinya. Begitupun Birona. Dan akhirnya ujian masuk sekolah pun dimulai. Para murid dan orang tua berbondong-bondong ke sekolah untuk mendukung dengan penuh anak-anak mereka. Di sini Rona melihat ketentuan-ketentuan seleksi. Dan ternyata nyanyian klasik dilakukan dengan menggunakan bahasa Italia, bukan Jerman. Dan di sini Rona tampak benar-benar panik. Ternyata guru les vokal Rona adalah Suruan Seojin yang sengaja agar Rona tidak lolos. Ibu Rona mencoba menenangkan Rona dengan berlatih sedikit lagu Italia bersama. Dan tiba waktunya Rona masuk ke ruang ujian. Jadi di sini siswa dites untuk bernyanyi tapi tidak memperlihatkan wajahnya. Tapi Seojin sudah menghafalkan sepatu yang dikenakan Rona, sehingga dia memberikan nilai yang jelek pada Rona. Dia juga menyuruh teman satu jurinya untuk memberikan nilai yang sama. Kemudian tampak Yunbyul lari keluar dari ruang audisi dengan panik. Mungkin karena dia telah mengacaukan ujiannya. Sedangkan Rona tampak puas dengan ujian yang dia lalui. Di ruang tunggu, para orang tua cukup gugup menunggu anaknya selesai ujian. Dan di sini, Sureon tak sengaja ditabrak oleh seorang wanita yang tak asing untuknya. Begitupun dengan Sok-hyung. Dia berpapasan dengan wanita itu, Min Sol-ah. Dan benar saja, Min Sol-ah mendapatkan nilai sempurna dari semua juri. Malam harinya, Rona tampak gelisah menunggu pengumuman ujiannya. Semua anak-anak Hera pun menantikan pengumumannya. Ketika hasil ujian telah keluar, semua anak Hera diterima. Namun yang menduduki posisi 1 adalah Min Sol-ah. Dan di saat itu juga identitas asli Anali terbongkar. Birona tidak lolos dan dia berada di nomor 1 daftar tunggu. Karena kecewa, Rona langsung pergi berlari meninggalkan sang ibu. Di Gria Tawang, Anali mengakui dan meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan. Tapi Sok-hyung menamparnya dan Jodante juga menginjak-injaknya. Sureon mencoba menghentikannya dan Min Sol-ah pergi meninggalkan keluarga itu. Sok-hyung langsung memberitahu semua teman-temannya. Sureon menyusul Min Sol-ah dan dia menanyakan apa alasannya. Min Sol-ah pun mengatakan dia perlu uang untuk bertahan hidup. Dan tentu saja Sureon memahaminya. Dia menyuruh Min Sol-ah untuk menunggunya. Lalu Sureon masuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sepatu yang ingin dia berikan ke Min Sol-ah waktu itu. Namun ketika Sureon datang, sudah tak ada Min Sol-ah. Ternyata ketika sedang menunggu, dia diculik oleh anak-anak Herakles. Dia dibawa ke pembuangan mobil. Dan di sini lagi-lagi dia benar-benar dibully. Para anak-anak Hera tidak terima dengan juara yang diraih oleh Min Sol-ah. Tangan Min Sol-ah diikat dan dimasukkan ke mobil lalu dikunci. Dan scene diakhiri ketika ibu Rona berhasil menemukan Rona. Rona yang terus-menerus menyalahkan sang ibu sebagai penyebab kegagalan dalam ujiannya akibat masa lalu sang ibu. Nah, cukup menarik kan? Jangan lupa subscribe ya untuk menantikan episode-episode selanjutnya. Bye-bye!